Kisah ini dimulai di Prancis. Seorang pria bernama Frank bekerja sebagai inspektur pengendalian kualitas di proyek pembangunan gedung pencakar langit. Pekerjaan yang menuntut ketelitian tinggi dan tanggung jawab yang tak ringan. Keesokan harinya, Frank menemani istrinya Leo ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan rutin. Usia kandungan Leo telah mencapai 8 bulan. Keduanya menanti momen besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun saat mereka kembali ke apartemen, pintu terbuka dan ruangan di depan mata sudah berantakan. Seolah ada seseorang yang dengan sengaja mengobrak-abrik setiap sudutnya. Leo tampak panik. Ia mengingatkan Frank bahwa ini adalah kali kedua dalam 2 minggu terakhir. Dan terakhir kali laptop mereka sempat dicuri. Beberapa waktu kemudian, Frank bertemu seorang teman lamanya, Ben. Dari pertemuan itu, tersingkap bahwa pelaku pembobolan bukan sekadar pencuri biasa. Mereka mencari sesuatu, sebuah kunci misterius yang selama ini disembunyikan oleh Frank sendiri. Beberapa hari setelahnya, di tengah kesibukannya di gedung pencakar langit, Frank nyaris terjatuh dari ketinggian. Dalam kekacauan itu, matanya menangkap sosok pria botak berlari tergesa menuruni tangga darurat. Frank segera mengejarnya, namun pria itu berhasil kabur. Hanya meninggalkan tanya dan rasa curiga yang makin kuat. Didorong rasa gelisah, Frank memutuskan pulang lebih awal. Seharian ia belum mendengar kabar apapun dari Leo. Sesampainya di rumah, ia menghela napas lega. Leo selamat. Namun di tempat lain, seorang pria berambut putih melangkah masuk ke sebuah mobil. Di dalamnya telah duduk pria botak yang tadi sempat dikejar oleh Frank. Keduanya tampak tenang, seolah segalanya berjalan sesuai rencana. Malam pun turun perlahan. Saat Leo tertidur, Frank diam-diam naik ke atap apartemen. Ia memeriksa tempat persembunyian kunci itu. Sebuah benda kecil, tapi syarat makna dan bahaya. Ia memindahkannya ke tempat baru, di balik bak cuci dapur. Berharap itu cukup aman untuk sementara waktu. Namun tiba-tiba Leo muncul, menatapnya dengan curiga. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Frank. Gelisah, sulit tidur, dan kini berbohong. Saat Leo terus menuntut penjelasan, suara ketukan keras terdengar dari pintu. Dalam sekejap, suasana berubah mencekam. Ketegangan pun mulai. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Gerakan mereka cepat, terlatih, dan mematikan. Dari cara Frank dan Leo melawan, jelas terlihat mereka bukan pasangan biasa. Namun meski berjuang sekuat tenaga, jumlah musuh terlalu banyak. Keduanya mulai kewalahan. Frank akhirnya ditangkap dan diikat, sementara salah satu penyerang mencoba memaksa menggunakan sidik jarinya untuk membuka sesuatu. Tak lama kemudian, seorang pria berambut putih muncul di antara mereka. Tatapannya dingin, langgahnya tenang. Aura kekuasaan terpancar dari setiap gerakannya. Dialah dalang di balik serangan ini, seorang tentara bayaran kejam bernama Penaken. Ia disewa untuk mendapatkan kunci yang disembunyikan oleh Frank. Namun, Frank menolak keras untuk menyerahkannya. Sebagai balasan, Penaken meretas ponsel Frank, mencari setiap petunjuk yang bisa mengarah ke kunci itu. Lalu, memukulinya dengan brutal hingga tak sadarkan diri. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membius Leo dan membawanya pergi.
Cerita kemudian beralih 10 tahun ke masa lalu. Saat itu, sekelompok perwira muda baru saja menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian Elit bernama Gigan. Hari itu, mereka merayakan kelulusan bersama keluarga dan para senior yang hadir dengan penuh kebanggaan. Di antara mereka, terdapat Frank dan Leo, dua sosok yang saat itu belum memiliki hubungan apapun. Frank dikenal sebagai lulusan terbaik di angkatannya. Di tempat yang sama, ia juga bertemu Nick, rekan seangkatan yang datang bersama istrinya, Manon. Tak lama kemudian, atasan mereka, Astro, menghampiri Frank. Ia menyerahkan sebuah lencana bertuliskan ad vitam di bagian belakang. Lencana yang dulu dimiliki ayah Frank ketika masih aktif bertugas. Sebuah simbol kehormatan dan warisan tanggung jawab yang besar. 2 tahun pun berlalu. Di masa perekrutan prajurit baru untuk unit elit Gigan, Ben ikut serta mengikuti serangkaian ujian ketat demi bisa bergabung dengan mereka. Dalam ujian terakhir, ia diminta menembak target yang dipasang tepat di dada seorang senior. Dengan refleks luar biasa, Ben menarik pelatuk. Pelurunya mengenai sasaran sempurna, tepat di tengah. Ia pun dinobatkan sebagai lulusan terbaik tahun itu. Di hari kelulusannya, Leo datang untuk memberikan dukungan. Ia tahu status Ben sebagai imigran membuatnya sulit beradaptasi di lingkungan yang penuh tekanan. Namun hari itu, Ben tampak lebih terbuka, lebih percaya diri. Frank yang sejak lama diam-diam tertarik pada Leo, melihat kesempatan itu untuk mendekatinya. Dengan hati berdebar, ia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Dan ternyata, Leo juga menyimpan rasa yang sama. Suasana menjadi lembut, nyaris romantis. Keduanya hampir saling mendekat. Namun momen itu tiba-tiba pecah saat Ben yang mabuk berat masuk ke kamar mandi dan hampir muntah di depan mereka. Malam itu, Frank pulang bersama Nick dan Manon. Nick menggoda sahabatnya, bertanya apakah ia dan Leo akan menghabiskan malam bersama. Sejak saat itu, hubungan Frank dan Leo pun resmi dimulai. Disambut hangat oleh Ben, Nick, dan Manon. Seminggu kemudian, setelah menjalani latihan, Frank menerima panggilan telepon dari Eric, seorang petugas kamar di Hotel Trenan. Eric melaporkan bahwa ia mendengar suara tembakan dari salah satu kamar. Tanpa menunda waktu, Frank segera bergerak menuju lokasi bersama Nick dan Ben. Mereka tak tahu, laporan itu akan menjadi awal dari sebuah rahasia kelam. Saat mereka sedang mengumpulkan informasi dari pihak manajemen hotel, 2 orang bersenjata tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Peluru berterbangan ke segala arah. Dalam kekacauan itu, baik Ben maupun Nick tertembak. Setelah berhasil melumpuhkan kedua penyerang, Frank segera berlari menghampiri Nick yang tergeletak dengan luka parah. Ia berusaha menahan pendarahan, memanggil namanya berulang kali. Namun segalanya sudah terlambat. Nick tak dapat diselamatkan. Ia meninggal di tempat. Keesokan harinya, Frank dipanggil oleh atasannya Astro. Nada suaranya tegas, namun syarat kekecewaan. Ia menegur Frank karena bertindak gegabah tanpa menunggu perintah resmi. Akibat keputusannya, 2 orang polisi tertembak dan salah satunya kehilangan nyawa. Dengan berat hati, Astro meminta Frank untuk mengundurkan diri dari satuan Gigan. Sebelum pergi, Frank menatap foto mendiang ayahnya yang tergantung di dinding kantor. Pandangan itu kosong antara penyesalan dan kehilangan. Ia kemudian berjalan menuju ruang loker untuk mengemas barang-barangnya. Keesokan harinya, setelah pemakaman Nick, Frank melihat Leo sedang berbicara serius dengan Astro. Sejak menyaksikan kematian tragis Nick, Leo memutuskan untuk keluar dari pasukan Gigan. Beberapa waktu kemudian, Frank menjenguk Ben yang masih menjalani masa pemulihan akibat luka tembak.
Saat berbincang, mereka menemukan sebuah unggahan di media sosial, sebuah berita yang menggemparkan. Unggahan itu mengklaim bahwa para penembak di Hotel Trenan adalah polisi. Namun kabar itu segera dianggap tidak kredibel. Tak ada satupun bukti yang mendukungnya. Mendengar hal itu, Ben menasihati Frank untuk tidak ikut campur dalam urusan berbahaya itu. Dari laporan medis, juga terungkap cedera yang diderita Ben cukup parah. Ia tak lagi bisa menjalankan tugas lapangan. Pihak kepolisian sempat menawarinya posisi administratif, namun Ben memilih mengundurkan diri. Keputusan itu membuat perasaan bersalah Frank semakin dalam. Malam itu, di tengah suasana hangat makan malam di sebuah restoran, Leo memberi kabar mengejutkan ia sedang hamil. Keduanya pun memutuskan untuk pindah ke apartemen yang lebih besar, menyambut kehidupan baru yang lebih tenang. Saat sedang berkemas, Frank menemukan kembali lencana lamanya. Masih berlumuran darah dari salah satu pelaku penembakan di Hotel Trenan. Rasa penasaran muncul. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Frank lalu meminta bantuan seorang teman, dokter forensik kepolisian, untuk menganalisis DNA dari noda darah di lencana tersebut. Beberapa waktu kemudian, Frank menemui Ben dan menyampaikan hasilnya. DNA itu milik Salem Basi, mantan anggota pasukan khusus. Salem diketahui bekerja di Direktorat Keamanan, sering berkoordinasi dengan berbagai kementerian penting. Dari situ Frank mulai curiga. Jangan-jangan tamu asing yang tewas di hotel itu bukan orang sembarangan. Namun Ben kembali menegaskan agar Frank tidak terlibat lebih jauh. Dengan berat hati, Frank menuruti saran itu. Ia menyimpan seluruh berkas dan data tentang Salem Basi di sebuah loker dan menyembunyikan kuncinya di atap apartemennya. Kini terungkap bahwa selama ini Frank menyembunyikan kunci loker berisi bukti penting kasus tersebut. Beberapa tahun berlalu, dorongan untuk membuka kebenaran tentang konspirasi Hotel Trenan terus menghantuinya. Akhirnya, Frank memutuskan untuk menemui seorang jurnalis. Dengan satu syarat, identitasnya harus dirahasiakan. Setelah mencapai kesepakatan, Frank bersedia menyerahkan seluruh bukti yang ia simpan. Sementara itu, di kantor kementerian, Kepala Direktorat Keamanan tengah berbicara serius dengan sang menteri. Percakapan mereka mengungkapkan rahasia besar. 7 bulan sebelumnya, Kolonel John Brennan, mantan perwira Amerika yang kini bekerja untuk CIA, datang ke Prancis bersama tim pengawalnya. Mereka mengatur transaksi penjualan senjata dengan Australia. Namun, pada hari kejadian, 2 staf kementerian masuk ke kamar John untuk mengambil dokumen penting tanpa izin. Sayangnya, Salem dan rekannya terpaksa melepaskan tembakan, menewaskan John beserta timnya. Lebih buruk lagi, kini mereka mengetahui bahwa ada mantan anggota Gigan bernama Frank yang menyimpan bukti keterlibatan Direktorat Keamanan dalam insiden tersebut. Dari hasil analisis DNA di lencana milik Frank, informasi itu bocor melalui seorang jurnalis, orang yang bekerja di media yang sama dengan jurnalis yang sempat dihubungi Frank. Sang menteri sadar jika bukti itu sampai ke tangan CIA, ketegangan diplomatik antara Prancis dan Amerika tak bisa dihindari. Untuk mencegah hal itu, ia memerintahkan bawahannya untuk mencari dan merebut bukti milik Frank dan menghabisinya demi menutup semua jejak. Di masa kini, setelah penakian berhasil menculik Leo, Frank yang baru sadar dari pingsan menerima telepon darinya. Penaken memberitahunya kondisi Leo dan menuntut agar Frank menyerahkan bukti yang ia sembunyikan dalam waktu 4 jam, atau Leo akan mati. Sebelum menutup telepon, Penaken memperingatkan, melibatkan polisi hanya akan sia-sia. Tak lama kemudian, Frank dijebak sebagai buronan. Penaken menggunakan sidik jaringnya yang diambil dari senjata untuk menuduhnya sebagai pembunuh anak buahnya sendiri.
Dalam kepanikan, Frank membersihkan diri, lalu bergegas menuju apartemennya untuk mengambil kunci yang disembunyikan di balik wastafel kamar mandi. Begitu tiba di apartemennya, Frank terkejut. Beberapa polisi sudah berada di dalam. Ia segera mencari kunci yang disembunyikan. Namun, rasa paniknya semakin besar karena kunci itu telah hilang. Saat ia berusaha mencari jalan keluar, seorang petugas memergokinya. Tanpa pilihan lain, Frank terpaksa melawan. Sebuah perkelahian singkat pun pecah sebelum akhirnya ia berhasil melarikan diri. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Frank langsung menuju tempat Ben bekerja, menceritakan semua yang terjadi. Mengetahui bahwa kunci loker telah hilang dan Frank membutuhkan lencana berdarah itu kembali, Ben segera mengajaknya ke rumah. Di sana, ia memberikan lencananya sendiri. Frank menggoreskan darahnya ke lencana itu, menciptakan tiruan yang sempurna. Rencananya, menipu kelompok Penaken dan menukarnya demi menyelamatkan Leo. Tak lama mereka berdua berangkat menuju titik pertemuan rahasia di tengah hutan, jauh dari jangkauan siapapun. Tanpa sepengetahuan Frank, Ben diam-diam memasang alat pelacak di tubuhnya. Begitu Frank tiba di markas Penaken, ia langsung disergap dan dirantai. Penaken muncul, menatapnya tajam, lalu merampas ponsel milik Frank. Ia membawanya ke lokasi tersembunyi, tempat Leo disekrap sendirian dan tak berdaya. Begitu mendapatkan lencana berdarah yang dicari selama ini, Penaken memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan ponsel Frank. Ia lalu memerintahkan mereka mengirim pesan ke semua kontak Frank, sebuah pesan ancaman, menyebut bahwa istri dan anaknya akan dibunuh jika Frank tidak menuruti perintah. Pesan itu disusun seolah-olah Frank sendirilah yang telah membunuh Leo, skenario licik untuk menjatuhkannya. Namun Penaken tak tahu, sinyal GPS dari ponsel itu langsung tertangkap oleh pihak kepolisian. Sementara rencananya berjalan, Penaken meninggalkan lokasi, memerintahkan 3 orang anak buahnya untuk mengeksekusi Frank dan Leo di tempat. Saat situasi tampak tak punya harapan, Ben menggunakan topeng tiba-tiba muncul. Ia menerobos masuk dan menyelamatkan keduanya. Frank, Leo, dan Ben segera membajak sebuah mobil dan melarikan diri. Tembakan bergema di sepanjang jalan, menyulut kekacauan di tengah pengejaran brutal itu. Namun dalam kekacauan itu, sebutir peluru mengenai tangan Leo. Lukanya parah. Saat Frank mencoba menghentikan pendarahan, air ketuban Leo tiba-tiba pecah, tanda bahwa bayi mereka akan lahir di tengah neraka. Tanpa berpikir panjang, Frank memerintahkan Ben untuk membawa Leo ke rumah sakit secepat mungkin. Beberapa detik kemudian, Frank melompat keluar dari mobil, berusaha menahan pasukan Penasken yang terus memburu mereka dari belakang. Pertarungan sengit pun pecah. Penaken memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar mobil Ben yang membawa Leo, sementara ia sendiri menghadapi Frank secara langsung. Di dalam mobil, Ben berusaha menjaga Leo tetap sadar. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan kesadarannya perlahan memudar. Ben terus berbicara, mencoba menenangkannya, sementara suara sirine dan tembakan tak pernah berhenti di kejauhan. Namun situasi semakin rumit. Selain diburu Penaken, Frank kini juga menjadi target kepolisian. Dalam aksi nekat terakhir, Frank mencuri sebuah paramotor dari seorang petani, lalu terbang menembus langit
melarikan diri di antara cahaya tembakan dan suara sirene yang menggema di bawahnya. Saat terbang di langit dengan paramotor, Frank menghubungi Ben untuk menanyakan kondisi Leo. Dari suaranya saja sudah jelas, Leo sangat lemah, bahkan hampir kehilangan kesadaran sepenuhnya. Begitu panggilan berakhir, terlihat Ben juga dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka dan darah akibat serangan brutal dari anak buah penaken yang terus memburu mereka. Sementara itu, Astro, mantan atasan Frank dan Ben, menerima panggilan darurat untuk menghentikan pelarian kedua mantan anak buahnya itu. Tanpa banyak bicara, ia langsung memimpin pasukan dan bergerak menuju lokasi. Di sisi lain, Ben yang masih dikejar kelompok penaken berjuang mati-matian menuju rumah sakit. Dari udara, Frank memantau situasi dan membimbingnya lewat jalur pintas agar bisa tiba lebih cepat. Namun, saat Ben hampir mencapai area parkir rumah sakit, penaken muncul tiba-tiba sambil menodongkan pistol, berniat menghabisinya di tempat. Beruntung, Frank datang tepat waktu dan langsung terlibat duel sengit melawan penaken. Dalam pertarungan brutal itu, Frank hampir saja mengakhiri hidup musuhnya. Namun, sebelum sempat melakukannya, Astro muncul bersama pasukan bersenjata dan mengepung mereka. Meski dalam situasi genting, Frank tetap nekat berlari menuju mobil untuk membawa Leo yang sekarat masuk ke rumah sakit. Berkat penanganan cepat tim medis, nyawa Leo berhasil diselamatkan. Tapi tak lama kemudian, Frank ditangkap oleh Astro untuk dimintai pertanggungjawaban atas rangkaian insiden, termasuk pembunuhan terhadap anak buah penaken. Sebulan berlalu, di balik jeruji, Frank tampak haru saat Leo datang menjenguk sambil membawa bayi mereka yang baru lahir. Dalam momen penuh emosional itu, Leo mengungkapkan bahwa ia telah menemukan kunci yang dulu disembunyikan Frank di tengah kekacauan pertempuran. Beberapa hari sebelum kunjungan itu, Leo juga telah menyerahkan seluruh bukti kepada pemerintah. Berkat hal tersebut, Frank dinyatakan tidak bersalah. Semua tindakannya dianggap sebagai bentuk pembelaan diri. Dalam adegan penutup, Frank dan Leo berpelukan penuh haru dan kelegaan. Tak jauh dari mereka, Ben berdiri tersenyum bahagia melihat sahabatnya akhirnya meraih keadilan dan kedamaian setelah semua penderitaan yang mereka lewati. Tamat. Kebenaran memang bisa dikubur oleh dusta, tapi tak pernah benar-benar mati. Ia selalu menemukan jalan untuk muncul kembali, tepat ketika semua harapan terasa hilang. Cinta sejati bukan tentang janji di masa tenang, tapi tentang kesetiaan di tengah badai. Kalau kamu suka film ini, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komen, dan tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan film menarik berikutnya. See ya!